Alangkah indahnya saya membuka dulu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan untuk kita dapat berkumpul di kelas pada pagi hari ini. Oke, dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabi junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas terkait norma sosial di dalam masyarakat. Sebelum kita memasuki materi, kakak absen dulu ya. Untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Syahrir, Bu. Syahrir, siapa lagi? Sri, Bu. Ada temannya satu yang sakit ya? Iya, Bu, ada Iska. Oke, sebelum kita masuk di pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Oke, doa selesai. Kita masuk di materi ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas terkait norma sosial dalam masyarakat. Sebelum itu, adik-adik tahu apa itu norma? Apa? Apa Bede? Aturan, Bu. Ya, aturan. Kalau norma sosial di dalam masyarakat, apa itu? Ada yang tahu? Norma sosial dalam masyarakat. Aturan? Saya, Bu. Ya. Yaitu aturan yang ada di dalam sekelompok masyarakat. Oke. Nah, Ibu jelaskan dulu terkait norma sosial. Nah, di mana norma sosial adalah aturan-aturan atau pedoman yang mengatur perilaku anggota masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di mana norma ini muncul dari kesepakatan bersama dan tujuan menjaga keteraturan serta keharmonisan sosial. Nah, di mana norma sosial ini tidak selalu tertulis, tetapi ditaati karena adanya sanksi sosial bagi yang melanggarnya. Sebelumnya itu norma yang tidak tertulis itu seperti apa? Ayo, siapa yang tahu angkat tangan? Aturan yang tidak tertulis. Saya, Bu. Apa? Budaya, Bu. Seperti apa itu? Seperti apa? Tidak tahu, Bu. Lupa, Bu. Bisa dijelaskan, Ibu? Oke, kalau aturan yang tidak tertulis itu kan perilaku yang biasa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Aturan semisal makan pakai tangan kanan, toh? Nah, Iya, Bu. Itu, Bu. ya. Itu tadi dasar ya. Kalau- Sekarang ya. Jadi kalau aturan tertulis ya, Ibu, bagaimana? Kalau aturan tertulis itu seperti aturan melanggar lalu lintas. Pernah melihat rambu-rambu di jalan raya? Pernah. Nah, itu contoh aturan tertulis dan harus dipatuhi. Oh, iya, Oke. Bu. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Di sini ada, saya duduk ya. Di sini ada jenis-jenis norma sosial. Nah, yang pertama itu ada norma agama. Nah, di sini norma agama ini berasal dari ajaran dan kepercayaan. Nah, biasanya dianggap sebagai perintah atau larangan Tuhan. Nah, norma agama itu seperti apa? Contohnya? Saya, Ibu. Ya, silahkan. Sholat. Ya, apa lagi? Ya, Berpuasa. ya, ada lagi? Ada lagi? Apa? Saya, Bu. Ya, Bersedekah. ya. Selanjutnya kita beralih ke norma hukum. Nah, di sini norma hukum itu norma yang dibuat oleh lembaga resmi negara dan memiliki kekuatan mengikat secara hukum. Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi, ya, di mana norma hukum itu contohnya seperti aturan lalu lintas. Oke, paham? Paham. Oke. Sekarang kita beralih ke norma
Nah, di sini norma yang berasal dari hati nurani manusia tentang baik dan buruknya. Nah, seperti etika dan moral pribadi. Bagaimana contoh norma kesalahan? Menghormati orang lain. orang tua. Apalagi? Keluarga. Kalau tidak mengambil barang milik orang lain itu termasuk norma kesusilaan atau bukan? Termasuk. Oke. Sampai sini paham? Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait norma kesopanan. Nah, norma kesopanan ini berasal dari tata krama, adat istiadat, dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Contohnya seperti apa? Bagaimana? Apa contohnya? Apa, Bu? Ya, apa lagi? Mengucapkan salam Oh iya, Bu, itu. ketika masuk Rumah. Nah, ada lagi? Silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Oke, kita tunggu dulu duduk temannya. Lanjut, Bu. Oke, sampai sini paham? Paham. Oke, yang baru datang, kalau ada yang tidak dipahami, tanyakan temannya ya sebentar, karena sebentar Ibu mau kasih tugas kelompok. Oke? Ya, Bu. Oke, sekarang kita lanjut ke fungsi norma sosial. Nah, fungsi norma sosial itu ada 3. Nah, yang pertama, menjaga keteraturan sosial. Bagaimana itu menjaga keteraturan sosial? Pasti setiap desa mempunyai struktur atau mempunyai aturan di setiap desanya. Ya, Bu. Ya. Yang kedua itu memberikan pedoman bertingkah laku. Yang ketiga, membentuk solidaritas sosial. Tahu solidaritas sosial? Kebersamaan. Apa? Kesatuan, Kesatuan. perkelompokan, Ya. kenyamanan. Oke, kalau di kampungnya biasa gotong royong tidak masyarakatnya? Biasa. Sering. Sering, Bu. Biasa itu dalam 1 bulan ada dibilang gede bakti. Ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Kemudian selanjutnya, di sini ada contoh norma sosial di dalam masyarakat. Nah, di sini ada 3. Yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan. Oke, mengucapkan salam ketika masuk rumah. Terus yang terakhir, Menghormati orang yang lebih tua. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada? Ada, Bu. Ada? Ada, Bu. Apa? Bagaimana itu, Bu, kalau ada orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua? Bagaimana kalau tidak ada orang yang menghormati orang yang lebih tua? Iya. Kalau kita tidak menghormati orang yang lebih tua, Bu. Sebenarnya sih kembali lagi sama diri kita masing-masing, kita sadari nih bagaimana kita menghormati orang yang lebih tua dari kita. Kalau ada orang yang lebih tua dari kita, berarti kita kurang ajar cara bicara sama orang, ya pasti cap lagi sebagai yang tidak menghormati. Oh iya, Bu. Oke. Ada lagi? Ada? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu bagi kelompok ya. Sebentar kita akan masuk kembali. Berapa orang yang hadir hari ini? 7. 7. 7 orang, Ibu. Oke. Bagaimana kalau ada 1 orang yang sendiri? Tidak apa-apa, Ji? Bukan di Iya, kelompok Bu. ini, Bu. Nggak Individu. apa-apa. Karena tidak ada temannya, toh? Tidak ada yang hadir. Gabung Tidak, dulu. Gabung. ada yang 4 orang, ada yang 3 Ya, orang. bagi 2 kelompok bisa Bagi dua aja. bisa. Sendiri. Udah kelompok. Bisa sendiri. Supaya cepat juga tahu. Kelompok itu yang Bagi sendiri. kelompoknya, Bu. Karena sendiri. Oke. Di sini ada pertanyaan. Kita bagi 2 kelompok ya. Ya, Ibu. 1 kelompok itu ada pertanyaan. Untuk kelompok pertama itu ada Yus Fahrul, ada Rahmadani Islawiyah dengan Rizka Ayu. Terus kelompok kedua itu Arafi, Anandita dengan Irman dengan Ilham. Ya. Mau join sih Ilham?
Silakan lihat soalnya. Sudah Bu. Oke. Soal dijawab sesuai dengan apa yang tadi Ibu jelaskan ya. Siapa yang ada pulpennya? Ada ibu pulpennya? Tidak ada pulpen Bu. Nah. Hilangin Bu. Oke. Oke, jawab ya. Ibu kasih waktu 5 menit untuk menjawab pertanyaannya karena pertanyaannya itu ada 2 pertanyaan saja, sedikit di. Silakan diskusi. Jangan ada yang bermain ya. Sebentar ibu tanya. Bu, bisa lihat HP Bu? Boleh, tapi sebentar kalau presentasi nggak boleh lihat HP ya. Lihat Bu. Ayo dijawab. Silakan berdiskusi. Sisa 3 menit. Setelah ini kita presentasi ya. Ibu. Jadi kelompok 1 memberi pertanyaan kelompok 2, begitupun kelompok 2 memberi pertanyaan kelompok 1. Iya Bu. Sudah Ibu. Sudah? Ada yang sudah Ibu? Sudah Bu. Jangan lupa tulis namanya ya. Tulis nama. Sebentar, 1 orang yang presentasi di atas. Perwakilan. Ilham. Ilham, kita Ya, kelompok. Rizka. Tulis nama aku juga ya. Oh ini Saya juga Lupa, lupa. Tulis sama temannya. Oke, sudah? Sudah. Sudah? Oke. Kita mulai dari kelompok 2 dulu. Kelompok 2. Silakan ya presentasi kelompok 2. Ilham. Boleh aku tulis namanya? Oke. Perkenalan ya, perkenalan. Baik, bismillah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kami dari kelompok 2, kita khusus buat kembali atas nama Ilham Darmawan dan teman saya juga bernama Arafi Gunawan, Anandita dengan Irma. Di sini pertanyaan yang pertama yang ingin kami bahas mengenai pengertian norma kesusilaan, yang dimana aturan yang bersumber dari hati nurani yang membimbing individu dalam bertindak, membedakan yang baik dan buruk serta menjaga harmoni sosial. Dan untuk pertanyaan kedua, jelaskan apa itu norma kesopanan. Jadi norma kesopanan di sini adalah aturan yang mengatur perilaku seseorang agar sesuai harapan ataupun yang kita inginkan, entah itu dari tata krama ataupun adat istiadat. Contohnya mengucapkan salam, tidak berbicara kasar, menghormati yang lebih tua, serta berpakaian rapi dan sopan. Mungkin Oke. itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan turun, jangan turun. Jangan turun. Bagaimana dengan kelompok 1? Bagus, Bu. Dipahami ya apa yang disampaikan teman tak? Apa beda? Norma kesopanan itu, Bu, yang dimana kita harus menghormati yang lebih tua, berpakaian dengan rapi. Nah itu, Bu, yang dimaksud dengan norma kesopanan. Jadi kita bisa lebih sopan lagi kalau ketemu sama banyak orang. Apalagi kalau ada orang yang duduk tahu orang kira harus kena tali, jadi itu dikira kayak sopan gitu. Oke. Baik, aku dulu temannya. Oke, next. Bagaimana kelompok 1? Sudah, Bu. Jadi silakan dulu. Oke. Jadi
jawab ya karena ibu rasa siswanya ini pintar-pintar semua. Oke, silakan kelompok 1. Ya. Wow. Sini Bu. Ya, perkenalan dulu, baru presentasi. Malu-malu Bu. Kenapa malu-malu? Dasar ini ketemu sama temannya setiap hari. Nggak biasa ya Bu. Harus dibiasakan. Kali ini sudah SMA. Ya paling. Silakan. Bisa minum Bu. Bisa. Silakan. Perkenalkan, saya atas nama Yusuf Ahrul. Jadi saya dari 1. Saya akan memaparkan apa yang telah kami diskusikan tadi terkait dengan pertanyaan yang diberikan oleh Ibu, yaitu tentang norma agama dan norma hukum. Jadi norma agama adalah aturan yang bersumber dari ajaran agama dan dianggap perintah atau larangan yang harus dipatuhi. Itu sumbernya dari Tuhan. Jadi kita harus menaati apa yang sudah menjadi ketetapannya. Nah itu. Jadi contohnya itu norma agama yang dimana kita harus melakukan sholat 5 waktu, yang dimana itu sudah menjadi kewajiban terkhusus kepada umat Muslim. Jadi selain itu kita juga melakukan ibadah puasa, itu juga wajib. Mungkin untuk norma agama itu tadi 2 contohnya. Nah selanjutnya norma hukum. Nah gimana norma hukum itu? Aturan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang seperti di negara kita, negara Indonesia yang tercinta ini, di mana kita saya akan memberikan salah satu contoh larangan yang dimana larangan mencuri itu dikenakan pasal 362 KUHP, yang dimana di situ tertera bahwa tindakan mencuri itu dilarang dan akan memiliki sanksi. Mungkin itu saja sedikit yang bisa saya sampaikan hasil dari pemaparan materi yang diberikan tadi oleh Ibu. Terima kasih, saya kembalikan ke Beri apa teman-temannya? Oke, bagaimana dengan kelompok 2? Paham nih terkait materinya kelompok 1? Ibu, Iya. ke WC dulu Ibu. Silahkan. Bagaimana kelompok 2? Ada yang bisa jelaskan satu orang kembali apa yang disampaikan temannya di atas? Apa aja yang singgah di kepalanya? Itu saja yang dijelaskan. Kayak ilhamnya deh Bu. Ya, silakan. Baik, dari yang sempat terlintas dan saya bisa paham dari pemaparan materi kelompok 1 yang membahas tentang norma keagamaan. Di situ kita sebagai umat Muslim yang dimana kita harus taat ataupun menjalankan ibadah seperti sholat, puasa, karena ini juga adalah suatu kewajiban dari umat Muslim, seperti sholat 5 waktu ataupun melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Jadi mungkin itu saja secara singkat dari saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, untuk kelompok 2 ada yang bisa jelaskan terkait norma hukum yang dijelaskan tadi temannya, contohnya apa? Norma hukum. Ya, silakan untuk saudari Irma. Apa? Baik, jadi yang saya pahami terkait norma hukum itu adalah norma-norma yang diatur oleh hukum, seperti yang dijelaskan tadi bahwa seperti contohnya itu lalu lintas, aturan berkendara. Oke. Untuk Yusarul silakan turun. Bu, ada nomor terlambat. Oke. Halo Pak Ibu. Untuk yang terlambat, bagusnya kita kasih hukuman apa ya? Menyanyi. Dua orang. Mengaji Bu. Oke. Untuk yang terlambat, silakan naik ke depan. Ibu. Bagaimana? Harus dapat hukuman dong karena pembelajaran sudah mau selesai, baru datang. Betul. Dia juga mengucapkan salam itu. Bagaimana itu hukumnya? Perkenalan dulu.
Perkenalan kalian. Silakan naik. Ini kok ya, sorry. Kalian berdua lah, berdua. Apa kemana ini, Bu? Tidak mengucapkan Ki juga salam ibu dua-duanya. Tidak, Bu. Salam. Ibu, melanggar norma agama. Mana ini? Oke, silakan. Panas. Cepat nih 2 orang. Setelah ini kita tutup pembelajaran. Apa ini hukumannya? Sanksinya itu menyanyi. Menyanyi toh? Iya, Ibu. Silakan. Sahrir dengan Ainir silakan yang menyanyi. Menyanyi apa saja. Sini mau Bu. Enggak boleh. Cepat. Lagu dangdut kah apakah sembarang? Anu, Bu. Saya mengaji bisa. Oh Ya. iya. Sahrir ya, Sahrir. Menyanyi. Cepat nih. Oke, kalau tidak ada yang mau diangkat. Album saja, Bu. Diangkat ya. Mungkin bisa di absen ulang ibu. Iya, Bu. Saya absen ulang ya. Untuk Aidil dengan Syahrir itu di Alfa. Yang ke Bu. Belum mau di Kapang. Iya gitu. Lama di baru, Bu. Dari Lebeton dari mana? Macet tuh, Bu. Di mana macet? Jam berapa Mini? Nah, sebab hujan. Becek. Bohong Ibu. Mengaji nih Pak Aidil. Anas. Ya, sekarang. Walau berobin nas. Tidak bisa Saya itu boleh. dulu. Walau berobin nas, malikin nas, dari nas, insyaallah nas alladzi berobin nas minal jinnati wan nas. Sudah, Bu. Artinya juga, Bu. Amin. Baik. Alhamdulillah. Jangan ulang. Kalau hukuman untuk Syahrir apa? Apa? Apa bagus? Mengaji Yasin. Yang lain. Bukan Islam, Bu. Tidak tahu itu. Iya. Islam. Ada nama. Cepat nih Syahrir. Rukun Islam, Bu. Apa balik pisamu? Tidak ada, Bu. Album saja, Bu. Alfa itu, Bu. Iya bu, nanti dan malamnya lagi bu. Sebentar Iya, masuk Bu. punya yang kedua pembelajaran. Jadi yang tidak hadir hari ini Syahrir. Tadi apa ya? Terlambat sekali. Iya, Bu. Rizka itu sakit. Sri Wahyuni juga tidak hadir. Firman juga tidak hadir. Oke. Iya, Marli juga tidak hadir. Iya, Bu. Oke. Cukup sekian pertemuan kita kali ini. Tadi kita sudah membahas terkait norma sosial dalam masyarakat. Kalian semua sudah paham toh? Iya bu. Iya, Bu. Oke. Untuk itu Ibu tutup dengan ucapan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi